Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya Fujitsu ya. Ini orderannya di Shopee buat Burial Kutsi ya. Ini seri FI6130 yang intinya ini unit bisa 30 ppm ya. Baik, di sini saya akan tes. Ini modelnya ADF ya, atau Automatic Document Feeder. Jadi dia akan menarik dokumen atau scan dokumen secara satu persatu, tapi bisa muat banyak ya. Kali ini saya nggak sebanyak 30 lembar, saya nggak sesuaikan, tapi nanti kita akan lihat intinya ini banyak, lebih dari 10 ya. Di sini saya akan masukkan dokumen yang keriting ya. Nah, seperti ini. Kenapa saya pilih yang ini? Karena saya mau lihat untuk hasilnya di dokumen yang hasilnya ngeblok ya. Oke, saya taruh di sini aja langsung untuk dokumennya. Aduh, bahkan susah naruhnya ya. Saya taruh di sini. Kita pasin untuk pengarah kertasnya. Ini nanti ditariknya di bagian akhir ya. Ditarik di depan itu nanti dapatnya di akhir. Baik, kita masuk dulu di aplikasinya. Aplikasi yang saya gunakan Scandal Pro atau Scan All Pro. Ya, gimana Anda bacanya ini? Scandal Pro atau Scan All Pro ya. Saya bacanya Scandal Pro. Dan nanti saya akan switch to Paper Stream ya. Di sini. Oke. Ini udah tampil aplikasinya, kita klik di sini. Select Scanner. Select Scanner terlebih dahulu. Jadi sudah diinstal atau belum untuk driver sama softwarenya, jadi nanti akan terbaca seperti ini. Dan ini versi lama yang di bawah, dan ini versi Paperstream ya yang di atas. Jadi saya pilihnya yang Paperstream. Kalau misalkan Anda coba yang di bawah, nanti tampilannya berbeda ya. Kita select, pada intinya sama aja, cuma kalau di Paperstream fiturnya lebih banyak gitu ya. Kita masuk di settingan terlebih dahulu untuk menyimpan data kita yang mau ditaruh di mana. Kita klik Scan Setting. Nah, ini dia. Untuk penyimpanan, di sini saya taruhnya di desktop. Anda tinggal browse saja untuk naruh dokumennya nanti. Misalkan saya taruh di desktop. Di sini kita bikin folder baru. Di sini misalkan saya kasih nama Burial Kutsi atau 614030 aja ya. Di sini saya rename dulu sebentar. Kan nanti namanya Burial Kutsi ya. Ini sih saya kasih nama 6130 ya. Oke, saya taruh di sini. Saya klik OK. Ini saya bikin folder baru di desktop ya. Di sini atas nama file name-nya Burial Kutsi. Format yang saya gunakan PDF ya. Ada beberapa juga format lain. Silahkan disesuaikan sesuai kebutuhan. Dan untuk warna saya pakai 24 bit color. Ada gray dan black and white di sini. Silahkan dipilih aja. Black and white-nya di monokrom ya. Gray-nya di 8 bit. Oke, langsung kita masuk. Ini centangannya. Kalau misalkan ada yang berbeda, silahkan Anda samain aja ya. Kita klik Scanner Setting. Di sini untuk penyimpanan, kita akan beralih ke settingan dari scannernya. Nah, di sini ada dua opsi, ada Simple dan Advanced. Advanced biasanya lebih susah ya. Biasanya di sini bukan susah sih, settingannya lebih banyak, lebih lengkap. Ini mode simple-nya, Anda bisa tentukan warna, DPI, di sini maksimum cuma sampai di angka 600 ya. Terus di A4 juga ini maksimal legal. Nah, di unit ini bisa scan folio color duplex ya di sini. Dan di sini saya pakainya both side. Kenapa nggak single side? Biar saya dapat hasil scan dua-duanya ya. Saya untuk memastikan bahwa hasil scan-nya bagus. Terus di sini ada manual, ada otomatis apa ini? Nah, ini untuk nantinya dialog. Kalau misalkan Anda mau lanjutkan scan, Anda bisa klik secara manual atau secara otomatis yang tinggal taruh langsung proses scanning. Ya, ini untuk mode advance, simple ya. Ini mode simple. Saya masuk di mode advance. Warna seperti tadi ya, color. Terus saya kasih both side. DPI maksimum sampai 1200. Anda juga bisa custom. Terus papernya di sini A4, maksimumnya di legal saya gunakan A4.
Ada juga yang lebih kecil ya, nggak apa-apa. Nanti saya pilihnya yang 4 aja. Terus di image saya pilih sub. Terus di sini ada page. Ini automatic cropping ya, automatic cropping. Jadi ukuran apa aja di sini. Misalkan dari folio bukan apa aja A3 dimasukin ya. Jadi dari folio sampai ke bawah paling kecil itu kartu nama ya. Oke, di sini juga saya gunakan rotation. Terus juga di sini kalau misalkan dokumennya ada lubang, kita bisa tutupin di sini pakai yang namanya hole punch removal ya. Terus juga ini untuk sudutnya. Blank page, kalau misalkan ada dokumen yang satu sisi akan saya hilangkan. Ya, di sini untuk paper feedingnya. Dan di sini kalau misalkan ada yang dokumen double, di sini saya aktifkan ya. Detect. Di sini detect hardware setting ya. Oke, jadi kalau misalkan yang double saya aktifkan, jadi kedetek nanti dia akan kasih notif ya. Terus continue scanningnya saya kasih manual. Oke, itu aja untuk settingannya yang saya gunakan ya. Anda bisa explore untuk settingan yang lain. Nah, di sini kita tinggal klik scan saja. Kita klik scan. Di sini nanti ada previewnya. Dia akan proses scanning dari satu persatu gitu ya. Kita lihat proses scanningnya. Oh, kebanyakan kali ya. Kebanyakan sebentar. Kebanyakan dokumennya. Atau gini. Takutnya dia langsung masuk jelek gitu ya. Harusnya kan aturannya untuk masukin dokumen itu jangan langsung blok. Jadi dia ada satu yang di bawah gitu ya. Oke, kita coba dulu ya. Kita retry. Oke, itu dia satu-satu ya. Kebanyakan saya naruhnya kayaknya tuh. Saya naruh dokumennya kebanyakan, sebentar saya kurangin ya. Saya kurangin dulu aja. Dia bilang paper jam karena nggak narik terlalu berat ya. Kita coba. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi saya coba cleaning dulu untuk pick up-nya. Pick up-nya itu ada di sini ya. Ini di bagian yang warna abu-abu ini. Anda bisa cleaning. Cleaning terlebih dahulu. Caranya gimana? Anda bisa siapkan tisu basah ya di situ. Tisunya lembab. Anda bisa tinggal dilap aja. Itu cuma debu aja. Saya taruh lagi ini banyak. Seperti ini. Kita klik scan. Nah, ini proses scanningnya. Jadi nanti di sini ada preview satu persatu dia scan-nya. Nanti saya akan bantu yang ini ya, untuk dokumen yang ini nih yang merintil. Ini proses scanningnya. Nanti dia scan-nya seperti ini. Satu persatu. Harusnya kan ada dokumen putih ya di sini karena ada yang satu sisi. Tadi saya skip, disebutnya skip blank page ya. Skip blank page. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi dokumen yang melintir ya. Dokumen yang melintir. Nah, di sini dia untuk menanyakan yang tadi saya bilang ada manual sama otomatis ya, otomatis. Ini yang manual. Jadi kalau otomatis nanti kita masukin dokumen dia langsung jalan ya. Kita akan coba sekali lagi. Total yang barusan saya scan ada 27 halaman di sini. Ini ada 27 halaman. Saya akan coba masukin lagi di sini untuk dokumennya. Ini masih aja melintir ini.
Saya balikin aja ya posisinya ya. Nah, saya taruh gini aja deh, supaya tidak melintir. Jadi, nanti dia akan scan-nya di bagian front ya. Karena dia front-nya ke belakang, untuk back-nya dia ke depan. Nah, untuk melanjutkan proses scanning ini, Anda bisa klik scan di sini, atau di sini, di tombol ya. Ini di atas power yang warna hijau, ada scan atau stop, Anda tinggal klik aja di situ. Dia akan proses scanning nantinya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Proses scanning ya. Kita kasih lihat aja untuk proses scanningnya. Anda juga bisa lihat di sini agak remang-remang memang karena tertutup sama video yang ini ya, layar yang ini. Totalnya bisa sampai 40 lembar kurang lebih ya. Karena saya scanning lebih. Nah, seperti ini untuk proses scanningnya. Ini di bagian ADF atau Automatic Document Feeder. Oke, saya klik finish kalau sudah. Klik no. Nah, di sini dia masih menanyakan mau scan lagi atau tidak. Saya klik no. Untuk stop proses scanningnya, dia akan saving ke folder yang tadi saya buat ya. Saya klik OK. Saya coba turunin dulu aja. Nah, ini 6130 dan ini foldernya. Di dalamnya ada Burial Qudsi ya. Kita buka dulu untuk hasil scan-nya Burial Qudsi. Ini hasil scan-nya, kita besarkan. Saya tambah besarin lagi. Kita bisa scroll ke bawah. Ini nomor-nomor ini saya sengaja, ini biasanya buat tarikan aja. Yang pentingnya kita ngelihat di hasil tulisannya ya. Makanya tadi saya sudah masukin, ini yang nomor-nomor ini saya tes tarikan aja. Cuma kalau misalkan kita tes cuma tulisan aja kan sedikit ya. Nah, tulisannya seperti ini. Ini tulisannya jelas ya, tidak ngeblur. Next, yang lain. Bentar, ini kecepatan mouse-nya. Nah, seperti ini ya. Ini juga. Next. Tadi saya mau lihat yang full color. Nah, ini. Ini full color. Kalau misalkan ada garis di sini secara vertikal, berarti lampunya ada yang kotor ya. Itu kenapa saya pilih pakai dokumen yang ngeblok seperti ini. Next, nanti ada yang satu sisi dia. Nah, ini sobek ya. Nah, ini satu sisinya lagi. Oke, seperti ini. Aman ya. Tulisannya juga jelas, masih kebaca. Kalau misalkan kita kecilkan, seperti ini. Ini saya besarkan sengaja supaya bisa kelihatan untuk tulisannya. Itu aja untuk hasil tesnya. Kelengkapannya nanti saya kasih adaptor, kabel data, driver, sama software. Nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Berbentuk barcode seperti ini. Silahkan Anda scan, ada ketentuannya di bawah. Dan saya sudah siapkan juga nomor kontak kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya. Atau mungkin ada kendala, silahkan ditanyakan aja di nomor WhatsApp. Jam operasional kami jam 9 sampai jam 5 sore. Itu aja untuk hasil tesnya. Dan satu lagi, untuk memastikan unit yang saya tes dan unit ini yang saya kirim, silahkan disamain untuk serial numbernya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum.